kesombongan itu adalah sikap batin atau sikap diri yang mengutamakan dirinya di atas segala-galanya. Menomorsatukan diri itu kan kesombongan. Menomorsatukan diri, menomorduakan orang lain, menomorduakan atau menomorduakan Tuhan, menomorsatukan diri, ego. Itu yang disebut dengan kesombongan. Dan setiap manusia punya bawaan itu. Untuk mengatakan bahwa itu sombong itu relatif. Karena bisa saja sombong bagi dia, tidak sombong bagi dia. Bisa saja itu adalah sebuah ungkapan diri yang hebat bagi orang lain. Tapi bisa saja bagi orang lain itu sombong. Maka kata sombong itu bisa relatif. Untuk mengatakan itu sombong memang tergantung bagaimana pribadi-pribadi merasakan dan menilai. Yang kedua, ketika beberapa momen kemudian kita melihat kembali perilaku kita, oh ternyata itu tidak baik bagi dia. Contohnya dalam konteks agama ya, iman mengajarkan kita suatu sikap rendah hati. Rendah hati adalah tidak merasa diri paling hebat. Ada contohnya dalam kitab suci. Semua agama itu mengajarkan itu. Tetapi kalau berlawanan dengan standar yang diajarkan, nilai yang ada dalam sebuah agama, kalau berlawanan dengan itu, maka yaitu bisa dikatakan bahwa sombong. Harus ada pembandingnya yang lebih baik dulu. Contoh, Tuhan dengan hidup saya. Tuhan mengajarkan kita atau Tuhan Yesus, perilaku dan perbuatan Yesus sangat baik. Menolong orang-orang sederhana. Menghargai orang-orang miskin. Tetapi di saat bersamaan ada perilaku saya yang tidak menghargai atau merendahkan orang lain atau membanggakan diri sendiri. Nah, sikap saya ini bertolak belakang dengan sikap Yesus sebagai pembanding. Nah, itu yang dikatakan bahwa saya sombong. Contoh lain lagi, ketika ada orang yang melukai saya, menyakiti saya tidak mau memberikan pengampunan kepada orang itu. Saya tidak mendoakan orang itu. Saya tidak memberi kesempatan kepada orang itu untuk bertobat kepada saya, tapi saya menghakimi. Tapi di saat bersamaan ada pembanding lain dengan pola yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus pernah dilukai, pernah dicaci maki, pernah ditolak, tapi dia mendoakan orang itu, merangkul orang itu, menerima orang yang telah menyakiti dia. Nah, itu yang disebut dengan bahwa harusnya ini sebagai model. Maka kata sombong itu harus ada pembanding yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Pernah sih ya, pernah sombong dalam hidup ya. Merasa diri paling pintar. Yang lain tidak ada apa-apanya. Yang kedua, pernah merasa paling berjasa, paling berjasa. Contoh ya, kalau tidak ada saya pasti tidak ada hasilnya. Itu adalah bentuk ungkapan kesombongan. Merasa diri paling berjasa, merasa diri paling hebat, merasa diri bahwa ini perjuangan pribadi. Kesombongan. Ada orang yang bilang bahwa Romanya sombong. Ada. Dan saat itu baru kita sadar kan, oh iya ya, ternyata saya sombong. Ketika ada orang yang mengingatkan atau ketika ada orang menyadarkan kita bahwa kita, oh ternyata itu sombong. Ungkapan saya, sikap saya itu sombong bagi dia, atau sebuah ungkapan kesombongan bagi dia. Dan di saat bersamaan dia memberikan respon balik bahwa itu sombong, itu tidak baik. Nah, kesadaran baru muncul, oke. Tapi ada juga orang yang tidak menyampaikan. Ada orang yang dengan jujur menyampaikan bahwa kita sombong. Tapi karena apa? Karena saat kita melakukan kesombongan
kita tidak sadar bahwa itu adalah sombong. Kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah keangkuhan diri, merasa diri paling benar. Ketika ada orang lain mengatakan kita sombong, mendingan kita tidak usah membela diri atau self mechanism terhadap penilaian orang itu. Diam saja, lalu merenung sendiri, lalu ada waktunya kita menjelaskan kepada orang itu bahwa itu sebetulnya bukan sombong. Saya melakukan itu dalam konteks tertentu. Ada kesamaan pemahaman jadinya. Oh, itu bukan sombong, Pak. Iya. Kita tetap membangun relasi. Cara membangun relasi itu banyak sekali. Ada banyak metode. Metode rohani atau metode duniawi. Metode rohani itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan membenci, tetap mencintai dia atau mendoakan dia. Memberikan ruang pengampunan untuk dia. Itu kan salah satu metode kepada treatment kepada orang yang sombong. Lalu yang kedua, mengampuni orang itu. Bukan memisahkan atau menjauhkan, mengampuni. Itu dari pihak kita. Yang ketiga, kalau dalam hal konteks personal pribadi kita jaga jarak. Kalau sudah sampai pada pribadi. Kalau dalam konteks kepentingan umum, organisasi, komunitas, kita tetap merangkul dia, kita tetap mendekatkan diri, karena kadang komunitas itu menyembuhkan ya. Komunitas itu bisa mampu menyembuhkan, entah itu lewat rekoleksi, lewat doa bersama, atau lewat sharing dari hati ke hati. Tapi bahwa kita tidak usah paksa juga, memaksa diri. Mungkin ada orang lain yang membantu dia untuk itu. Mungkin juga ada pihak lain membantu dia untuk menemukan kesadaran. Tidak harus kita yang korban itu. Beri ruang kepada diri sendiri untuk hening, untuk renung. Yang kedua, beri waktu dan ruang untuk diri sendiri untuk belajar dari tokoh-tokoh hebat. Seperti Tuhan Yesus kan itu tokoh hebat. Bagaimana dia menghidupkan sikap dan perbuatannya sehari-hari. Itu tokoh-tokoh hebat, atau tokoh-tokoh hebat seperti Muhammad Gandhi, Muhammad juga bisa. Itu kan tokoh-tokoh hebat. Bagaimana mereka menghidupi dirinya untuk tidak berlaku sombong. Karena sombong itu bukan sesuatu yang di luar diri, tetapi sesuatu yang melekat dalam diri, bawaan manusia.